Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebagai satu layang pandang dari kegiatan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bekasi, Bapak Sugiono. Ada beberapa suatu kegiatan. Ini adalah satu kegiatan ini saya melihat kegiatan-kegiatan anak dalam hal kegiatan diantaranya adalah PAS akhir semester, kemudian ada suatu pembinaan terhadap guru-guru kita dalam kegiatan, dan ada beberapa kegiatan dalam hal sosialisasi, kegiatan tentang khusus PNS atau SN, kemudian kegiatan upacara. Di samping itu ada pemberian hadiah kepada anak kita yang berprestasi di luar. Kebetulan ini ada hadiah anak yang mendapatkan juara lomba menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di tingkat Kota Bekasi. Selanjutnya, kegiatan yang ada ini adalah sebagai suatu kegiatan yang pertama, kegiatan OSIS dalam pemilihan ketua OSIS. Jadi ada pemilihan OSIS pada periode tahun 2023 ini. Ini ada beberapa calon. Kemudian kegiatan pemilihannya sampai pemilihan secara online. Jadi tidak memakai suatu bentuk kertas lagi, tapi malah suatu online. Di samping itu ada kegiatan lagi, sekolah kita membuka suatu sekolah kelas industri dengan Panasonic, ya tadi program kalian teknik elektronika industri, dan kebetulan ini saya bisa berkomunikasi dengan dan bertatap muka dengan para tokoh yang ada di Panasonic di Jakarta. Selanjutnya, ini kegiatan-kegiatan pramuka. Waktu itu ada kunjungan Pak Wali Kota dalam kunjungan kerja sehari di Kecamatan Bekasi Utara, dan yang menjadi sasaran pertama adalah SMK Negeri 5 Kota Bekasi selama 2 jam untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 5, termasuk dalam hal kegiatan guru, di mana guru pada waktu itu ada kegiatan yang dalam hal pembinaan oleh Pak Wali Kota, Bapak Dr. Tri Adianto. Kemudian ini ada lagi kegiatan kita rutinitas dengan teman-teman kita yang dalam rangka keberhasilan dalam hal kegiatan di SMK Negeri 5. Selanjutnya, ini masih Panasonic tadi, ya, jadi ini bercampur, dan ini adalah satu pembinaan, ya, pembinaan dengan Pak Lurah sehubungan dalam rangka penggunaan tanah pasos yang ada di samping, karena kita akan menggunakan tanah pasos kita seluas 1.300, dan ini ada pembinaan lagi dengan Caraka, karena kita ini adalah keberhasilan di sekolah kita, ini perlu ada satu pembinaan terhadap Caraka dan Toolman. Maaf. Selanjutnya, ini kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Jadi anak-anak kita selalu ingin dekat dengan anak-anak, terutama dalam hal kegiatan di sekolah, ya.
Nah, ini ada kegiatan literasi, kemudian kegiatan kebetulan ada dari Samsung, ya, dari Samsung pusat, karena sekolah kita mempunyai kelas industri, kelas Samsung yang sudah 4 tahun, dan alhamdulillah kita ditinjau, dilihat bagaimana perkembangan yang ada di SMK Negeri 5. Selanjutnya, membangun sekolah digital atau mentransformasi sekolah konvensional menuju sekolah digital memang tidak mudah. 5 tahapan bagi manajemen sekolah untuk bisa mengadopsi program sekolah digital. Yang pertama, perencanaan. Seluruh bagian dalam manajemen sekolah harus paham betul pentingnya transformasi digital itu bagi sekolah. Mengacu pada hal tersebut, visi menuju digital sekolah bisa mulai disukseskan. Dengan visi yang jelas, jadi sekolah kita harus mempunyai visi dan misi. Nah, kemudian ditransformasikan di sini. Nah, dengan visi yang jelas, seluruh bagian dalam manajemen sekolah diharapkan bisa menyusun program yang sejalan. Sebelum menyusun program, evaluasi dulu sumber daya sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya, cari tahu hal-hal potensial yang bisa didorong dan kelemahan-kelemahan yang bisa diatasi dengan mengaplikasi di ICT di sekolah. Jadi sekolah itu harus mempunyai, semua sekolah di Kota Bekasi ini sudah pada mempunyai ICT sebagai pusat senternya sekolah. Maka dalam ini penggunaan tool yang bisa meningkatkan produktivitas dan efisien bisa mulai dibiasakan. 2. Pengaplikasian. Setelah program perencanaan sudah disusun, tahap selanjutnya adalah penyediaan infrastruktur ICT. Ya, karena ini merupakan suatu pusat di tiap sekolah, dan sekolah pun kita juga punya, dan fasilitas penunjang lainnya, seperti yang dibahas dalam konsep sekolah digital. Infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan diantaranya jaringan internet di lingkungan sekolah. Ya, jadi kita harus, dan sekolah itu selalu ada, tablet atau smartphone untuk siswa, seluruh fasilitas untuk membentuk ruang kelas digital, resource digital untuk pembelajaran, penerapan sistem blended learning, menempatkan learning management system, school management system. Untuk mengaplikasikan learning management system dan school management system, pihak sekolah bisa menggandeng penyedia jasa. Sistem disediakan penyediaan dan pihak sekolah hanya perlu mengadopsi sistem tersebut. Pada tahap ini, guru dan seluruh bagian dalam manajemen sekolah harus mempelajari bagaimana menggunakan setiap perangkat. Biasanya akan dilakukan pelatihan teknis. Jadi nanti guru kita akan dilatih secara teknis untuk memahami bagaimana cara kerja software dan hardware penunjang. Ini terutama harus semua guru lebih mahir dalam hal kegiatan tersebut. Selanjutnya,
para siswa yang dilatih dan dibiasakan untuk menggunakan sistem dan memanfaatkan fasilitas ICT yang sudah disediakan. Supaya pelaksanaan program berjalan dengan lancar, pihak sekolah juga perlu menyediakan teknisi ICT untuk mengerjakan segala fasilitas yang ada. Jadi di tiap ICT itu paling tidak ada seorang teknisinya, kemudian ada bagian administrasi, ada operatornya. Jadi biasanya di sekolah itu, seperti sekolah kami ini ada 3 orang yang bertugas untuk di dalam ICT. 3. Pengembangan kompetensi guru. Pada tahap sebelumnya, seluruh guru dan staf mendapatkan pelatihan teknis berkaitan dengan penggunaan perangkat. Pada tahap ini, level pelatihannya harus dinaikkan. Guru tidak cukup hanya sekedar bisa menggunakan alatnya. Mereka perlu mendapatkan pelatihan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat yang ada dan menguasai sejumlah skill pada bidang ICT. Dengan naiknya kompetensi guru di bidang ICT, pelaksanaan praktek di sekolah digital akan lebih optimal lagi. 4. Integrasi. Pada tahap ini kurikulum harus mulai diperbarui. Jadi kalau kita bekerja dengan industri ya harus ada sinkronisasi. Jadi kurikulum harus sudah mengadopsi kebetulan pendidikan PowerPoint, tema-tema ICT juga wajib dimasukin jadi bagian daripada kurikulum. Setiap elemen baik itu sekolah, staf sekolah, guru, murid maupun orang tua, wali murid, kepentingannya sudah diakomodasi dengan baik menggunakan sistem yang berjalan. 5. Transformasi. Pada tahap ini sejumlah transformasi harus segera dilakukan. Misalnya peran guru yang sebelumnya sekedar menjadi penyampai materi pelajaran harus disetting menjadi fasilitator, pengarah, dan minta belajar para siswa. Dan mitra belajar para siswa. Aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran dipersonalisasi. Lebih banyak menjalankan proyek untuk membiasakan siswa memecahkan masalah dan memicu kreativitas untuk berkarya atau menemukan sesuatu. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif. Pihak sekolah bisa lebih aktif menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi, lembaga, atau perusahaan demi meningkatkan volume pendidikan di sekolah. Taman di atas adalah gambaran untuk membangun sekolah berbasis digital yang relevan dengan pendidikan PowerPoint. Demikianlah Bapak dan Ibu, sekedar penyusunan program pengembangan sekolah di saya buat, semoga dapat terrealisasi sesuai dengan perencanaan dan tujuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.